Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin cornflake cookies. Sebenarnya cookies ini sudah pernah saya bikin dulu ya, tapi dengan versi yang berbeda. Hari ini kita akan bikin dengan versi yang baru, dengan resep yang baru, lebih mudah, lebih kokoh, lebih enak, lebih cantik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Saya akan bikin dua versi, satu versi ekonomis dan satu versi premium. Kalian perlu 250 gram kacang tanah kupas. Bisa disangrai, bisa juga di oven. Tapi di sini saya 500 gram ya karena saya akan bikin dua versi. Nah, kalau yang di oven kurang lebih hasilnya seperti ini. Pastikan kacangnya ini sudah garing sempurna. Sekarang kacangnya akan kita haluskan, bisa dengan food processor, bisa juga dengan chopper seperti ini. Halusnya kira-kira seperti ini ya, jadi jangan terlalu halus sekali, tapi masih ada kasar-kasarnya. Kita akan campurkan dengan cornflake. Cornflake-nya terserah kalian mau pakai berapa banyak, tapi di sini saya pakai 100 gram. Saya juga pakai 100 gram kismis. Kismisnya ini bisa kalian ganti dengan sukade atau dengan buah-buahan kering lainnya. Sekarang kita akan bikin karamelnya. Ini saya akan bikin karamel versi ekonomis. Gula yang saya pakai adalah gula kastor. Tapi kalau kalian tidak punya gula kastor, kalian bisa gunakan gula pasir yang di blender dulu. Kita akan masak sampai dia mencair. Bila sudah kelihatan mencair gulanya, kalian bisa mulai aduk-aduk. Dan bila gulanya sudah mencair semua, sebaiknya matikan api kompor, lalu kita masukkan dengan mentega. Di sini saya apinya tidak saya matikan ya teman-teman. Hasilnya warnanya sedikit eksotik alias kusum. Dan kita akan masukkan susu cair secara bertahap. Ini kita aduk-aduk terus. Kalau dia busanya sudah banyak seperti ini, matikan lagi api kompor dan kita akan masukkan dengan susu kental manis. Selain itu kita perlu garam dan vanila ekstrak. Kita aduk-aduk lagi dan kita nyalakan api kompor lagi. Kita masak sampai dia bergolak-golak penuh, sampai dia sedikit lebih kental. Kalau sudah kental baru kita tuang ke dalam adonan kacang. Tapi ini tidak akan kita pakai semua. Kita hanya perlu sekitar setengah dari resep ini. Sekarang kita akan bikin yang premium. Yang premium tidak pakai susu kental manis. Jadi kita pakai gula pasir saja. Di sini saya tidak pakai gula pasir tapi gula kastor. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai gula pasir yang dihaluskan. Prosesnya sama, kita akan cairkan gula ini sampai dia larut semuanya. Kalau nanti sudah larut, kita akan tambahkan dengan whipped cream cair. Whipped cream cairnya ini lumayan banyak ya, supaya dia tuh lebih enak, lebih gurih. Dan saat kalian masukin whipped cream ini, pastikan api kompor sudah dimatikan ya. Ini sekali lagi saya nggak matiin, jadi dia sedikit well done juga. Sekarang kita akan tambahkan dengan margarin, garam, dan vanila ekstrak. Kita aduk-aduk sampai menteganya ini cair semuanya dan dia sudah bergolak-golak banyak lagi. Lalu kita langsung tuangkan ke dalam adonan kacang kita. Sekarang kita tuang ke dalam adonan kacang ini secara bertahap. Jadi jangan dimasukin semua. Nanti seberapa banyak yang kalian perlukan tergantung seberapa banyak konsistensi yang kalian mau. Di sini saya tidak habiskan, saya sisakan sedikit ya.
Jadi dari satu resep karamel ini kurang lebih saya pakai itu sekitar mungkin hanya setengahnya saja. Jadi nanti untuk masing-masing resep karamel kalian bikin setengah resep saja. Hasil akhir kurang lebih seperti ini, semuanya sudah terbalut dengan karamel. Adonan ini kita tuang ke dalam loyang ukuran 25 x 25 dan sudah dilapisi dengan baking paper. Ratakan adonannya ini dengan rolling pin. Untuk lapisan pertama, ini lapisan bawah ya, kita pakai dark compound sebanyak 200 gram. Kita cairkan di atas panci berisi air panas. Kalau sudah cair, kalian aduk-aduk sampai semuanya cair. Lapisan pertama ini saya bikin dengan dark compound karena dark compound ini lebih keras ya. Ketika kita potong kebanyakan biasanya dia tuh suka pecah. Jadi ini kita akan taruh di bagian paling bawah. Kita tuang saja ke dalam adonan kacang, lalu kita ratakan dengan cara digeser-geser seperti ini, lalu kita ketuk-ketuk agar rata. Kita simpan di kulkas sekitar 20 hingga 30 menit. Adonan ini sudah membeku, sudah disimpan di kulkas, sekarang kita akan balik. Caranya seperti ini, kita taruh baking paper di atasnya dan kita balik. Kita buka baking paper yang di bawah dan kita masukkan kembali ke dalam loyang. Sekarang kita akan cairkan coklat putih. Caranya sama seperti kita cairin coklat yang tadi dan kita juga akan tuang ke atasnya. Caranya juga sama. Untuk meratakannya kita geser-geser saja ke kiri dan ke kanan. Kita akan simpan lagi di dalam kulkas kurang lebih sama sekitar 20 hingga 30 menit. Sekarang adonannya sudah dingin, kita akan keluarkan dari loyang dan kita akan potong. Masing-masing sisi kita akan potong 8 potongan, jadi 8 kali 8. Total kita mendapatkan 64 piece. Dari 64 piece ini kalau kita tata ke dalam box nastar lubang 20, dia menghasilkan 3 box. Adonan ini saya potong masih dia keadaan dinginnya, jadi masih sedikit keras, sedikit butuh tenaga. Tetapi dengan cara seperti ini hasilnya rapi. Bila nanti dia sudah suhu ruang, adonannya sedikit lunak ya, tidak keras seperti ini, dia sedikit lunak. Dimakannya enak banget lah, bau kacangnya terasa, kriuk-kriuk dari cornflake-nya juga terasa, ada kismisnya, asam-asam sedikit terasa, enak banget. Untuk topping atasnya kita akan kasih hiasan dengan sprinkles dan dengan coklat warna. Jadi ini coklat putih kita cairkan dan kita akan beri pewarna. Pewarnanya pastikan kalian gunakan pewarna coklat. Tapi di sini saya tidak pakai pewarna coklat, jadi dia warnanya sedikit tidak keluar ya. Coklatnya saya kasih warna merah dan hijau untuk suasana Natal. Kita masukkan plastik segitiga, lalu kita potong ujungnya kecil sekali. Lalu kita tinggal garis-garis saja seperti ini. Tapi nanti terserah kalian mau pakai warna apa saja boleh, dan kalian mau hiasnya seperti apa juga boleh. Mau dibikin bentuk kado juga lucu ya, tapi jangan yang terlalu besar, yang kecil-kecil aja seperti ini cantik hasilnya. Dibikin zigzag 2 warna juga cantik hasilnya. Jadi nanti terserah kalian bagaimana mau menghiasnya, pasti rasanya tetap enak dan hasilnya cantik.
Sekarang kita akan hitung harga modal. Dan ini modalnya saya hitung yang premium. Kalau kalian mau pakai yang ekonomis, pasti harganya jauh lebih murah ya. Jadi total belanja sekitar 135.000, kita tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya sekitar 27.000. Jadi modal satu resep ini 160.000 sekian. Dari satu resep ini dia menghasilkan 3 box. Jadi modal satu boxnya itu sekitar Rp54.000. Bagaimana sih cara menghitung modal? Gampang ya teman-teman. Kita ambil contoh cornflake cookies. Cornflake cookiesnya ini harganya 23.000. 23.000 itu banyaknya 275 gram. Jadi 23.000 kita bagi 275. Kita taruh di situ dapat hasil 85. Nah, kita butuh 100 gram, berarti 100 dikali 85. Jadi modal cornflake cookies sebanyak 100 gram itu adalah 8.500. Kurang lebih seperti ini cara hitungnya. Terus bagaimana cara hitung harga jual? Harga jualnya tergantung dari pasar di rumah kalian. Kalian mau untung berapa persen? Kira-kira bisanya berapa persen? Bisa untung 50% atau bisa untung 100% atau mungkin bisa untung 150%, tergantung berapa banyak kalian mau kasih. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum follow Instagram saya, yuk di-follow. Kalau kalian perlu sesuatu, kalian bisa DM saya. Kalau saya baca, pasti saya jawab. Dan kalau kalian sudah bikin, kalian bisa tag hasil karya kalian. Nanti saya akan pajang di story saya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.